10 tahun menjabat jadi presiden, sejumlah infrastruktur jadi peninggalan Presiden Jokowi. Banyak manfaat yang dirasakan masyarakat, walau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Pembangunan infrastruktur jadi fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik Oktober 2014 lalu, Presiden ke-7 Indonesia ini menitik beratkan pembangunan infrastruktur sebagai landasan majunya perekonomian bangsa ke depan. Bangunan infrastruktur dasar yang masif di era pemerintahan Presiden Jokowi meningkatkan daya saing Indonesia dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada tahun 2024. Pemerintah Presiden RI Joko Widodo selama 1 dekade membangun 43 bendungan baru yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, pembangunan konektivitas jalan tol dan perbaikan jalan daerah juga banyak dikebut. Total 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional dibangun selama periode 2014 hingga 2024. Pembangunan tol membuat terkoneksinya daerah-daerah di Pulau Jawa melalui jalan tol Trans Jawa. Pemerintah Jokowi juga membangun jalan tol di luar Jawa seperti di Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Sumatera. Jokowi memasukkan deretan ratusan proyek infrastrukturnya dalam proyek strategis nasional. Getol dalam membangun infrastruktur, anggaran negara yang digunakan mencapai Rp2.778 triliun sejak dilantik 2014 silam hingga akhir tahun lalu. Jokowi percaya membangun infrastruktur sama dengan membangun sebuah peradaban. Perlu saya sampaikan bahwa infrastruktur itu bukan hanya fisiknya, tetapi banyak hal yang akan muncul dan berkembang karena dibangunnya infrastruktur. Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ini yang sering nggak kita sadari, bahwa infrastruktur itu membangun peradaban. Selain itu, pemerataan pembangunan bertujuan agar tak timbul kecemburuan sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dipercaya sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian dan daya saing. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat soal gencarnya pembangunan infrastruktur di 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi? Secara umum, Indonesia lebih aman dan lebih nyaman. Dan juga kemajuan dalam berbagai bidang itu terlihat dalam bidang infrastruktur. Sudah pasti ya, kita bisa lihat adanya WUS lah, adanya jalan tol, jalan-jalan dan kereta-kereta yang tadinya tidak ada, sekarang kita punya. Yang paling saya ingat tuh seperti bendungan. Karena bendungan ini kan banyak manfaatnya untuk pertanian ya. Karena cuaca di daerah-daerah itu nggak nentu, kadang-kadang mau hujan sampai lama gitu ya, sampai 3 bulan, 4 bulan, nanti baru hujan. Adanya banyak jalan tol yang terhubung ya dari berbagai wilayah tentunya, apalagi saya warga Depok ya, jadi memang tol-tol yang dekat rumah itu juga terhubung, seperti itu. Tapi mungkin secara minusnya kali ya, beberapa area-area tersebut menjadi secara dampak sosial ya, banyak orang-orang yang terpinggirkan yang sebelumnya mereka tinggal di situ menjadi lebih jauh. Yang paling jelas sih tentang jalan tol, KRL juga ada juga yang program yang WUS itu yang ke Bandung, itu membuat orang itu ya lebih cepat gitu jarak tempuhnya ke Bandung. Kalau dulu butuh berapa jam, tapi sekarang hanya setengah jam ya, lebih kurang udah bisa. Orang yang butuh seperti misalnya bisnis untuk pertemuan meeting itu sangat membantu. Namun di balik itu semua, terdapat ironi yang tak terhindarkan, yakni indikasi korupsi hingga rusaknya lingkungan di lokasi proyek pembangunan infrastruktur. Hingga awal tahun ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan indikasi praktik korupsi di lingkup proyek strategis nasional. Tak digunakan untuk kepentingan pembangunan proyek, alih-alih 36,81 dari total anggaran diselewengkan oknum untuk kepentingan pribadi. Sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi.
Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil nasional, politikus, serta dilakukan pembelian aset dan investasi oleh para pelaku. Pembangunan infrastruktur dapat mewujudkan konektivitas yang membuat perekonomian bergerak. Fitra Faisal Hasyadi, senior ekonomi Universitas Indonesia menilai pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi membawa ekonomi Indonesia dalam keadaan stabil. Pembangunan infrastruktur di era pemerintah sekarang itu sudah cukup baik untuk menunjang stabilitas perekonomian kita di level 5%-an. Karena kalau kita exclude data pandemik atau periode pandemi, pertumbuhan ekonomi kita secara rata-rata 5,07%, dan ini merupakan salah satu performa atau kinerja ekonomi yang cukup tinggi di kawasan ya ASEAN, dan juga kalau kita bandingkan dengan emerging markets itu juga salah satu performa yang tertinggi, apalagi dibandingkan dengan global ekonomi yang rata-rata cuma tumbuh 2-3%. Bahkan superpower seperti Amerika Serikat ya tumbuhnya cuma 2%. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia di era Jokowi tak terfokus hanya di Pulau Jawa. Dampaknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur pun membaik. Ekonomi Indonesia, di mana dalam hal ini kita membangun Maluku, membangun Sulawesi, membangun Kalimantan, membangun Papua, membangun Sumatera, semua yang di luar Jawa, maka tentu ada trade-off. Trade-off-nya adalah yang mungkin pertumbuhan ekonomi kita tidak akan terlalu tinggi, gitu ya. Tapi di sisi yang lain, itu menjadi lebih inklusif. Bagaimana terakhir misalnya, kita melihat Maluku sendiri saja itu bisa tumbuh 27%. Jelang masa akhir jabatannya, masih terdapat 58 proyek unggulan PSN yang belum rampung dibangun. Nilai investasinya mencapai 420 triliun rupiah. Menurut Presiden ke-7 Indonesia ini, pembangunan dalam 10 tahun ini menyentuh semua lapisan masyarakat. Walau begitu, pengawasan dan evaluasi harus terus dilakukan untuk menghilangkan praktik-praktik korupsi dan dampaknya bagi lingkungan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.